Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Pradi dengan NPM 2478279. Di sini saya akan menjawab soal Intense Band Network IBN atau IBN yang berada di 4.3.4, lab 4.3.4. Jadi yang pertama adalah bagian Lab Research Intent Based Networking atau IBN. Objektif part 1, explore the Cisco Intent Based Networking IBN website. Artinya menjelajahi situs website Cisco Intent Based Network IBN. Part 2, Introduction to Intent Based Networking with Cisco Defend, yang artinya pengantar Intent Based Networking dengan Cisco DevNet. Bagian 3, ekspor atau menjelajahi IBN, menjelajahi permintaan komunitas IBN dan membagikan ide Anda sendiri. Kita langsung saja ke pengerjaan soalnya. Di bagian ini Anda akan diperkenalkan dengan gambaran umum dan berbagai kasus penggunaan Intent Based Networking atau IBN dengan Cisco. Saat membaca situs ini dan menonton video yang disematkan, Anda akan belajar tentang bagaimana tujuan utama manusia gitu. Tujuan utama manusia diubah menjadi implementasi kebijakan mesin. Implementasi kebijakan mesin. Terus akses tautan di bawah ini untuk mengakses situs web solusi Cisco IBN. Jadi Cisco ini di bawah ini adalah webnya untuk mengakses situs web solusi Cisco IBN. Coba kita buka webnya. Nah, kita disuruh membaca membaca situs web solution ini, dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang ada di bagian 1 atau part 1. Saya bertanya dulu, what is Intent Based Networking IBN? Apa itu Intent Based Networking IBN? Jadi Intent Based Networking IBN ini adalah what is Based Networking IBN at user nih. Ini jawabannya. Jadi what is Intent Networking IBN as user device and distributor application how grow in number, the networking environment has become exponentially more complex. IBN transform a hardware-centric manual network into a controller network that capture business intent and translate
in Polish that can be automated and applied consistently across the network. The goal is for the network to continuously monitor and adjust network performance to help assure the shared business outcomes. Jadi artinya itu IBN itu adalah pendekatan jaringan yang terpusat pada tujuan bisnis. Daripada mengonfigurasi perangkat jaringan secara manual satu persatu dengan perintah low level, IBN ini memungkinkan administrator untuk mendefinisikan apa yang ingin dicapai, bisnis. Dalam bahasa yang lebih tinggi dan mudah dipahami, sistem IBN ini kemudian secara otomatis menerjemahkan tujuan tersebut menjadi kebijakan jaringan yang konkret, mengkonfigurasi perangkat yang relevan, memvalidasi bahwa jaringan memenuhi tujuan, dan terus memantau serta beradaptasi untuk memastikan tujuan tetap terpenuhi. Ini berarti jaringan menjadi lebih cerdas, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan bisnis yang terus berubah. Gitu. Pertanyaan kedua ini sebutkan Sebutkan dua alasan kenapa kita harus memakai IBN. Menggunakan IBN. Jadi alasan pertama itu mengurangi kompleksitas jaringan dan otomasi operasi. Jaringan modern ini sangat kompleks dengan ribuan perangkat dan konfigurasi yang terus berubah. IBN ini mengotomatisasi banyak tugas, konfigurasi, dan manajemen yang memakan waktu, mengurangi kebutuhan intervensi manual yang rentan kesalahan. Ini membebaskan tim IT untuk fokus pada inovasi daripada tugas-tugas operasional yang berulang. Selanjutnya alasan yang kedua, meningkatkan agility bisnis dan keamanan. IBN ini memungkinkan jaringan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis, seperti meluncurkan aplikasi baru, mengakomodasi beban kerja yang bervariasi, atau merespon ancaman keamanan. Dengan IBN, kebijakan keamanan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh jaringan, dan jaringan dapat secara proaktif mengidentifikasi serta mengisolasi ancaman, meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke part 2. Introduction to Internet-Based Network with the Cisco DevNet. In this part, di bagian ini Anda akan diperkenalkan dengan IBN, Cisco DevNet. Saat membaca blog ini, Anda akan belajar tentang jaringan yang dapat diprogram dan bagaimana IBN dapat diintegrasikan melalui kode klik tautan bahwa untuk mengakses blog Cisco. Jadi pertanyaan pertama itu apa ya? What is the step to get started and hands-on with coding? Jadi apa langkah-langkah pertama untuk memulai dan langsung coding? Jadi langkah pertama itu
Jadi langkah pertama itu berdasarkan di blog Discord DevTools ini, langkah pertama untuk memulai dan langsung hands-on dengan coding untuk IBN adalah mendapatkan akses ke platform DevNet Sandbox. Sandbox ini menyediakan lingkungan lab virtual dan alat-alat yang sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk bereksperimen dengan API dan perangkat Cisco, memungkinkan Anda untuk memprogram jaringan dan melihat IBN beraksi. What with IBN ins with what should happen if a business owner specific and intend to the work? Dengan IBN digunakan, apa yang seharusnya terjadi jika pemilik bisnis menentukan tujuan ke jaringan? Yang terjadi ketika pemilik bisnis ini menentukan tujuan ke jaringan dengan IBN, seharusnya terjadi urutan peristiwa. Yang pertama itu penerjemahan tujuan. Tujuan tingkat tinggi dari pemilik bisnis, misalnya ini prioritaskan lalu lintas aplikasi ERP atau isolasi perangkat IoT yang baru terhubung, akan diterjemahkan oleh sistem IBN menjadi kebijakan dan konfigurasi jaringan yang terperinci dan dapat diterapkan oleh mesin. Kedua ini penerapan otomatis. Kebijakan yang diterjemahkan ini akan secara otomatis diterapkan ke seluruh infrastruktur jaringan yang relevan, baik itu perangkat, fisik maupun virtual. Yang ketiga, validasi jaringan. Sistem IBN ini akan secara terus-menerus memvalidasi bahwa jaringan berfungsi sesuai dengan tujuan yang ditentukan, memastikan bahwa setiap perubahan atau gangguan tidak melanggar tujuan bisnis. Selanjutnya keempat ini pemantauan dan adaptasi berkelanjutan. Jaringan akan terus dipantau dan jika terjadi perubahan kondisi, misalnya peningkatan lalu lintas ancaman keamanan baru, sistem IBN ini akan secara proaktif menyesuaikan konfigurasi untuk memastikan tujuan bisnis tetap terpenuhi, bahkan memungkinkan memberitahu pemilik bisnis sedang perubahan atau masalah apapun. Jadi singkatnya itu jaringan akan secara otomatis mengkonfigurasi dirinya sendiri dan terus beradaptasi untuk memenuhi tujuan bisnis yang dinyatakan tanpa memerlukan intervensi manual yang rumit. Yang ketiga ini explore menjelajah IBN community dan membagikan ide Anda sendiri. Di bagian ini Anda akan melihat permintaan kode komunitas member lainnya untuk IBN dan Anda akan membagikan ide untuk tujuan bisnis dengan komunitas. Pengembangan di komunitas dapat mengubah ide Anda menjadi kode. Klik tautan di bawah ini. Coba kita klik. Lama ya ngeliat. Pertanyaan pertama ini apa? After reading, setelah membaca beberapa tujuan yang dibangun oleh anggota komunitas, pilih 2 tujuan yang menarik bagi Anda dan sebutkan di bawah. Gimana makanya?
saya disuruh login gitu ya. Mungkin saya langsung menjelaskan saja. Next saja, saya loginnya agak privasi guys. Mungkin di HP aja. Jadi tujuan yang menarik perhatian saya dari komunitas ini adalah high priority voice and video traffic for remote workers. Ini sangat relevan di era kerja jarak jauh. Tujuannya adalah memastikan pengalaman komunikasi yang lancar untuk voice dan video bagi karyawan yang bekerja dari rumah. Terlepas dari kondisi jaringan rumah, mereka ini memungkinkan bagaimana IBN dapat melampaui batas fisik kantor untuk mengelola pengalaman pengguna. Jadi soal kedua ini, buat instance with Anda sendiri di situs web Cisco DevNet dan posting di bawah ini. Tadi saya mau mencoba login. Saya mau login. Mungkin saya akan menjelaskan saja bagaimana detail acaranya misalnya. Judulnya saya akan memilih otomatisasi karantina perangkat IoT rentan di jaringan produksi. Jadi saya sebagai seorang manajer IT di sebuah perusahaan manufaktur, saya ingin jaringan saya secara otomatis mendeteksi perangkat IoT, misalnya sensor produksi, kamera keamanan pabrik yang menunjukkan perilaku anomali atau kerentanan yang diketahui, misalnya lalu lintas tidak biasa, upaya akses yang mencurigakan, firmware usang. Begitu perangkat tersebut teridentifikasi, jaringan harus secara otomatis mengisolasi dan mengarantina perangkat tersebut ke segmen jaringan yang terpisah dan terbatas, tanpa mengganggu operasi jaringan lainnya. Setelah diisolasi, sistem harus memberitahu tim keamanan dan menyediakan log untuk analisis lebih lanjut.
Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko serangan ransomware atau penyalahgunaan data dari perangkat iOS yang dikompresasikan tanpa perlu interval manual yang cepat, bisa memakan waktu kritis duluan lingkungan produksi. Refleksi. Can you think of the case for IBM of other than what you found in the website? Mungkin IBM ini memiliki potensi yang sangat luas gitu. Di luar contoh yang disebutkan, beberapa kasus penggunaan lainnya lain yang bisa saya bayangkan meliputi ini jaringan otomatis untuk acara besar festival nih. Untuk acara besar dengan ribuan pengunjung, konser, konferensi pertandingan olahraga misalnya, IBM dapat digunakan untuk secara instan dan otomatis menyediakan bandwidth yang sangat tinggi. Kebijakan guest Wi-Fi dinamis, segmentasi jaringan untuk vendor yang berbeda, dan prioritas untuk layanan darurat. Begitu acara selesai, jaringan buat secara otomatis membongkar konfigurasinya gitu. What type of programming skills do you think display based network? Keterampilan pemrograman jenis apa yang menurut Anda akan diperlukan untuk menerapkan jaringan berbasis NIAT? Mungkin ada beberapa jenis itu. Enggak ding, mungkin saya mengambil satu. Konfigurasinya. Mungkin Python ini bisa. Python ini adalah program yang paling banyak digunakan dan direkomendasikan untuk otomatis jaringan dan interaksi dengan API. Banyak perpustakaan dan framework untuk jaringan dan otomatis misalnya Paramiko, Netmiko, Nepal, Notepalm, Request tersedia dalam Python. Selanjutnya ada pemahaman API, Application Programming Interface, dan RESTful Principles. IBM ini sangat bergantung pada API untuk mengkomunikasikan tujuan dan mengotomasikan konfigurasi, memahami cara berinteraksi dengan API RESTful, misalnya menggunakan metode GET, POST, PUT, DELETE, bekerja dengan JSON atau XML adalah fundamental. Mungkin itu saja jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.